warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nisa di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab 2, dengan tema Kerajaan Islam di Indonesia. Gak usah lama-lama, yuk langsung aja kita cekidot. Salah satu fase dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah fase politik. Fase ini ditandai dengan munculnya banyak kerajaan Islam di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi. Kerajaan Islam mulai bermunculan pada abad 13 sampai 18 Masehi. Diawali dari kerajaan Islam di Sumatera seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh. Daerah lain yang menyusul adalah daerah Jawa. Perjalanan Islamisasi di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Banyak rintangan yang harus dihadapi. Rintangan tersebut dapat dilewati dengan baik karena peran dari masing-masing kerajaan Islam. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara yang damai, sehingga proses Islamisasi dapat berjalan sesuai dengan fitrah rahmatan lil alamin. Fakta sejarah itulah yang menjadi bukti bahwa kerajaan Islam memiliki peran cukup besar dalam proses Islamisasi. Pada bab ini, kita akan mempelajari beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia, seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Demak dan Pajang, Banten dan Cirebon, Mataram Islam, Gorontalo, dan yang terakhir adalah Ternate Tidore. Namun, dalam video pembelajaran ini, kita akan mempelajari 3 kerajaan terlebih dahulu, yaitu Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam. Kerajaan yang pertama kita bahas adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah sebuah kerajaan Islam yang terletak di Aceh. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Pendiri pertama kerajaan ini adalah Morahair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah. Morahair berkuasa sejak 1042 sampai 1078 Masehi. Selanjutnya, kepemimpinan Samudra Pasai secara berturut-turut dipegang oleh Maharaja Mansur Syah, Maharaja Ghiyasuddin Syah, dan Maharaja Nizamuddin Syah. Dan dinasti kedua dari kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu atau nama lainnya Sultan Malik As-Saleh, yaitu pada tahun 1267 Masehi. Sultan Malik As-Saleh berkuasa selama 29 tahun mulai 1297 sampai 1326 Masehi. Nah, bukti-bukti sejarah terkait adanya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya makam Sultan Malik As-Saleh yang ditemukan di Beringin. Samudra Pasai berkuasa kurang lebih selama 3 abad, dan wilayah kekuasaannya mencakup daerah Aceh dan Sumatera. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan penting yang dikunjungi para pedagang asing. Samudra Pasai juga memiliki 13 sultan. Sultan yang aktif menyebarkan agama Islam adalah Sultan Zainal Abidin. Pada tahun 1360 Masehi, Kerajaan Majapahit sempat menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai. Namun kemudian tahun 1524 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai kembali ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Selanjutnya kita beralih ke Kerajaan Malaka. Malaka dikenal sebagai pintu masuk ke Indonesia. Letak geografisnya yang berada di jalur silang Asia Timur dan Asia Barat menjadikan Malaka ramai dikunjungi pedagang asing. Kondisi tersebut membuat Malaka menguasai daerah Sumatera dengan mudah. Setelah berubah menjadi kerajaan Islam, Malaka semakin ramai dikunjungi oleh para mubalik, pedagang Islam, dan beberapa sufi. Ramainya pelabuhan Malaka menjadikannya bekerja sama dengan Jawa dan Samudra Pasai untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Raja pertama kerajaan Malaka adalah Sultan Iskandar Syah atau nama aslinya adalah Paramisora. Sepeninggal Sultan Iskandar Syah,
Kepemimpinan dilanjutkan oleh Muhammad Iskandar Shah, Mansur Shah, Muzaffar Shah, dan Alauddin Shah. Kerajaan Malaka ini memiliki corak Melayu dan Islam. Kerajaan Melayu maju di bidang ekonomi dan keagamaan. Puncak kejayaan Malaka berlangsung sampai masa kepemimpinan Sultan Alauddin Shah. Namun, Malaka mengalami kemunduran di bidang politik. Kondisi tersebut disebabkan oleh pemberontakan yang dilakukan Sultan Mahmud Shah. Keadaan tersebut membuat pihak asing mudah mendudukinya. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso berhasil menaklukkan kerajaan Malaka. Dan kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Penguasa pertama kerajaan Aceh adalah Sultan Muqayyad Shah. Kepemimpinannya menjadikan Aceh Darussalam sebagai kerajaan besar dan kokoh. Sultan Muqayyad Shah meletakkan dasar-dasar politik luar negeri, antara lain mencukupi kebutuhan secara mandiri, menjalin persahabatan erat dengan kerajaan Islam lainnya, waspada terhadap kolonialisme barat, menerima tenaga bantuan ahli dari pihak luar, dan menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Sejarah mencatat bahwa masa keemasan Aceh Darussalam terjadi pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda berkuasa hampir 30 tahun. Selama periode tersebut, Aceh berhasil menekan arus perdagangan yang dijalankan oleh orang-orang Eropa. Sultan Iskandar Muda juga berhasil mengadakan konsolidasi di berbagai sektor. Selama periode kepemimpinannya juga tersusun sebuah undang-undang tentang tata pemerintahan yang diberi nama Adat Makuta Alam. Hukum syara menjadi dasar hukum adat ini. Selain itu, terdapat lembaga kajian ilmiah, antara lain Balai Sertia Ulama, Balai Jamaah Himpunan Ulama, dan Balai Sertia Hukama. Kemunduran kerajaan Aceh diawali dengan meninggalnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636 Masehi. Kemudian kepemimpinan digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani yang memerintah selama 5 tahun. Sikapnya yang sangat terbuka terhadap kaum kolonialis menjadi tanda-tanda kemunduran. Setelah Sultan Iskandar Tsani wafat, kepemimpinan digantikan oleh istrinya yang bernama Sultanah Tajul Alam Syafituddin Shah. Selama dipimpinnya, Aceh semakin melemah. Wilayah daerah Aceh tidak dapat lagi dikuasai sehingga tampak seolah-olah tidak ada kekuatan lagi. Dan pada akhirnya banyak daerah bawahan yang melepaskan diri dari kekuasaan Aceh Darussalam. Nah teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita hari ini tentang 3 kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang silahkan kerjakan tugas kalian ya. Ada 10 soal, silahkan dikerjakan, tulis soal beserta jawabannya. Dan jangan lupa kirim ke Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.